Untuk soal nomor 17, ini hubungannya dengan titik didih ya. Hati-hati, ini titik didih. Titik didih siapa? Nah, ini namanya asam halida ya. Asam halida karena ada HF nih, hati-hati ya. Kan halogen itu F, Cl, Br, I gitu kan ya. Ini urutan dari atas ke bawah. Kalau kita berbicara unsur halogen, ya, ini saya akan tuliskan satu-satu ya. Urutan-urutan tentang halogen. Ingat, berarti tentang halogen bakal ada ya. Titik didih, kalau tentang urutannya dari halogen, maka seperti ini, normal. Ya. Nah, jadi I2 lebih tinggi titik didih. Tapi kalau berbicara tentang eh, asam halida, maka yang paling kecil itu HCl. Ya, kemudian HBr, kemudian HI, kemudian HF. Karena HF memiliki ikatan hidrogen. Oke. Nah, ini urutan titik didih. Bagaimana kalau urutan keasaman? Nah, kalau keasaman, ini HF ya yang terlemah, kemudian HCl lebih kuat, HBr lebih kuat lagi, dan HI paling kuat. Kalau ada O bagaimana? Kalau ada O, maka ya HClO gitu ya. Ini lebih lemah daripada HClO2, lebih lemah lagi daripada HClO3. Yang paling kuat adalah HClO4 ya. Nah, kalau seandainya HClO dibanding dengan HBRO gitu ya, HClO3 anggaplah sama-sama gitu ya. Nah, maka jadi begini ya. Jadi yang lebih atas tuh lebih kuat. Nah, ini urutan-urutannya ya. Nah, untuk soal nomor 17, ini anggaplah rangkuman dari halogen tentang titik didih dan keasaman ya. Oke, kita lanjut. Tentang gas mulia ya. Gas mulia sulit bereaksi tentu karena susunan elektronnya stabil ya. Nah, kereaktifan rendah itu akibatnya. Energi ionisasi relatif rendah salah ya, karena energi ionisasinya justru tinggi. Titik didihnya rendah itu akibat, bukan penyebab. Ya, afinitas elektron besar itu akibat, bukan penyebab. Ya, jadi kenapa si gas mulia sulit bereaksi? Karena elektronnya sudah stabil. Ya. Kemudian untuk nomor 19 ini tentang 4 macam larutan klorida dari unsur-unsur golongan alkali. Alkali tanah ya, berarti golongan 2A. Nah, mana yang bisa lebih baik gitu ya. Nah, yang ditanya adalah Ki dan S. Ki itu dia ketika di NaOH mengendap gitu ya. Kemudian di SO4 larut, sedangkan yang S itu reaksi NaOH-nya larut, Na2SO4-nya juga larut ya. Nah, kalau kita urutkan ya Be, Mg, Ca, Sr, Ba. Semakin ke bawah ya, semakin ke bawah OH- makin larut ya. Jadi kalau ada BaOH 2 kali, wah itu sangat larut ya. Kalau dia SO4 2- justru makin mengendap atau makin sulit larut gitu ya. Jadi kalau ada BaSO4 dia pasti mengendap ya. Begitu urutannya. Nah, mana yang paling tengah-tengah ya? Yang paling tengah-tengah itu kan Ca. Nah, Ca itu mau dengan OH- atau SO4 2- dia larut ya. Maka ini S ini karena dua-duanya larut itu adalah si Ca ya. Begitu. Oke, Ca ada di tengah-tengah. Jadi baik dengan NaOH ataupun Na2SO4 itu relatif mudah larut ya. Kemudian pasangan dari Ca di sini tidak ada lagi ya yang sebelah ininya ya. Jadi satu-satunya pilihan adalah pilihan A. Kemudian untuk soal nomor 20 warna nyala. Nah, kalau warna nyala ini hafalan ya. Kol ungu gitu ya, nasi kuning. Ya, kayak gitu kan ya. Kemudian carrot, carrot itu wortel, ini berarti orange gitu ya. Atau jingga lah. Orange atau jingga.
Kemudian SR, strawberry. Strawberry berarti merah ya. Kemudian ba-nya ini adalah dari bambu. Bambu warnanya hijau. Ya.